Nama saya Nanda Agustina dengan NIM 2212100038 dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi komponen-komponen strategi dalam kurikulum. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah pengertian komponen strategi dalam kurikulum. Sebelum saya menyampaikan pengertian komponen strategi dalam kurikulum, saya akan menyampaikan pengertian kurikulum dan komponen kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum merupakan satuan sistem yang mengatur berbagai materi pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Tentu saja kurikulum sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, model pembelajaran, dan mengetahui bagaimana peserta didik dapat menyerap materi yang diajarkan. Saat ini ada 3 kurikulum yang digunakan mulai dari kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan. Semua pilihan modul ajar tersebut dapat disesuaikan dengan sistem pembelajaran dan kesiapan dari setiap jenjang pendidikan. Berikut ini beberapa perkembangan dan komponen penting setiap kurikulum umum, kurikulum 2013, dan komponen kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, pengertian komponen kurikulum. Berdasarkan pengertiannya, kurikulum adalah salah satu komponen modul ajar yang disusun sedemikian rupa sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan proses pendidikan di lembaga formal. Bagi guru, kurikulum dianggap sebagai buku pedoman ketika melakukan proses belajar, dan hal ini akan memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran secara tepat. Sedangkan, komponen kurikulum merupakan cakupan pembelajaran yang didasarkan pada suatu gagasan atau prinsip yang akan menjadi sandaran atau pegangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Menurut beberapa pakar pendidikan, komponen kurikulum dibagi dalam 4 elemen, seperti komponen tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Pada komponen kurikulum bagian tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama dari pembelajarannya adalah untuk mencapai ekspektasi tersebut. Dalam menerapkan komponen ini, tentu saja didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, komponen materi pelajaran. Di sini, semua materi isi kurikulum disusun berdasarkan topik-topik yang sudah ditentukan, mulai dari isi materi yang relevan atau menggambarkan pengetahuan terbaru. Selain itu, isi materinya berkaitan erat dengan kenyataan sosial, supaya peserta didik lebih cepat paham. Materi harus seimbang dan disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan siswa. Selain itu, materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga, ada komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Komponen strategi berhubungan dengan implementasi atau penerapan dari kurikulum. Bisa dikatakan bahwa komponen satu ini sangat penting dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembelajaran. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran yakni strategi ekspositori, strategi discovery, strategi grup, dan strategi individual. Yang keempat, ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif pencapaian yang sudah didapatkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut perlu dipertahankan atau tidak. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan pengertian komponen strategi dalam kurikulum. Komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan menurut Saudih Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, media, dan evaluasi, yang mana keempatnya berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan antara guru dengan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Pembahasan selanjutnya adalah model-model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 8 model pembelajaran menurut Kemdikbudristek. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contoh dalam pembelajaran ini, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended. Melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik diperkaya sumber-sumber digital, menggali pengalaman orang lain, atau contoh nyata penyelesaian masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan pengalaman sendiri, yaitu proses di mana inisiatif belajar tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Contohnya, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Model pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual. Dalam model ini, guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contohnya, dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi melalui internet. Pembelajaran yang kelima yaitu bermain peran dan simulasi. Dalam model ini, peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta mencermati aluran cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Yang keenam, yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama, dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ketujuh, ada model pembelajaran kolaboratif. Maksud dari model ini adalah belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif ini lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjenjang dewasa. Model pembelajaran yang terakhir adalah diskusi kelompok kecil. Model pembelajaran diskusi kelompok kecil ini diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi pendekatan pembelajaran. Strategi pendekatan pembelajaran adalah rencana atau tindakan yang diambil untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mencakup berbagai teknik dan metode yang membantu siswa memahami dan mengingat informasi. Contoh dari strategi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada direct instruction. Strategi ini mengajarkan siswa melalui presentasi langsung dari guru atau pengajar. Siswa mendapatkan informasi secara terstruktur dan terarah, dan guru memberikan umpan balik dan evaluasi secara langsung. Strategi pendekatan pembelajaran yang kedua adalah role playing. Strategi ini melibatkan siswa untuk memainkan peran dalam situasi atau skenario tertentu. Siswa memainkan peran dengan berdialog atau bertindak seperti karakter dalam situasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi.
Strategi pendekatan yang ketiga adalah konsep mapping. Strategi ini melibatkan siswa untuk mengorganisir informasi dengan cara membuat peta konsep atau diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Siswa dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak dan membantu mereka memahami konsep tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah metode dan media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran adalah strategi dan keterampilan yang dimiliki pendidik dalam penerapan nilai-nilai pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Dan kelengkapan pembelajaran yang harus dimiliki dan diaplikasikan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan melalui ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Makna metode dan media pembelajaran suatu pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan prestasi belajar yang maksimal oleh peserta didik adalah apabila dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai antara metode dan model pembelajaran yang tepat, materi yang diberikan dengan kondisi peserta didik sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik merasa nyaman dan tidak bosan. Dalam jurnal Metode dan Media Pembelajaran yang disusun oleh Azizah, mahasiswi UIN Araniri, Banda Aceh, media pembelajaran merupakan suatu benda, alat, metode untuk membantu meningkatkan efektivitas seorang guru dengan siswa dalam suatu proses belajar. Sedangkan tujuan penggunaan media pembelajaran yaitu untuk lebih mudah dan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat mendorong suatu motivasi belajar dan juga akan lebih bervariasi atau tidak monoton. Sehingga akan lebih jelas maknanya dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa, dan pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Adapun manfaat media pembelajaran tersebut adalah menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.